sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah misteri dengan judul KKN Desa Pak Nari. Jogja, Mei 2006. Reza perlahan menggeliat keluar dari selimutnya ketika sinar mentari sudah mulai terasa cukup panas menyelinap ke sudut-sudut kamar kosnya. Tangan kanannya meraba-raba mencari posisi HP. Matanya terbelalak, ternyata sudah jam 10 siang. Kebiasaan begadang membuat Reza kesulitan bangun pagi. Dalam hati dia juga menyesal men-silent suara HP-nya tadi malam. Dia baru teringat, jam 7 tadi seharusnya adalah jadwalnya ke Jogja, KKN bersama teman-temannya. Dengan panik dia buka SMS. Cukup banyak pesan masuk. 11 temannya termasuk Ajeng pacarnya telah berangkat duluan. Mereka sudah cukup paham penyakit Reza yang susah bangun pagi. Reza pun bergegas mandi dan bersiap menyusul mereka. Akhirnya berangkat sendiri deh, kutuknya dalam hati. Untung semua perbekalan telah disiapkannya sejak tadi malam. Dengan langkah terburu, Reza berjalan menuju halte yang kebetulan tidak jauh dari tempat kosnya. Bukan baru ini saja Jogja dikunjunginya, tetapi lokasi KKN di desa cukup terpencil, rasanya tidak seru kalau dia berangkat sendirian. Berulang kali dia mengutuk dirinya yang selalu susah bangun pagi. Reza bergegas menyeberang menuju halte dan sebuah sedan putih menabraknya. Reza sempat terpental beberapa meter. Matanya berkunang-kunang dan dia pun pingsan. Reza merasa beruntung karena dia segera sadar. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Mungkin tadi aku hanya kaget, bisiknya dalam hati. Perjalanan pun dilanjutkannya. Cukup lancar walaupun agak terasa melelahkan. Sampai tukang ojek sebagai transportasi terakhir. Berbekal informasi dari SMS teman-temannya, Reza pun sampai di balai desa. Ternyata di sana semua sudah siap. Reza disambut hangat oleh Pak Nari, kepala desa setempat. Saya kepala desa di sini, Sunari, tetapi warga memanggil saya Pak Nari, ucap beliau sambil menjabat tangan Reza. Reza yang datang terlambat dan masih kelelahan terpaksa harus mengikuti teman-temannya. Matanya mencari-cari Ajeng pacarnya yang kemudian tersenyum manis dan melambaikan tangan padanya. Mereka pun berjalan dipandu oleh Pak Nari ke sebuah rumah, sekitar 100 meter dari balai desa. Mereka semua 12 orang, 6 cowok dan 6 cewek. Hanya Reza dan Ajeng yang berpacaran. Reza agak terperanjat begitu tiba di rumah itu. Sebuah bangunan tua di ujung kampung dan di depannya ada sebuah pohon mangga yang cukup besar. Pak Nari sepertinya tanggap dengan apa yang ada di pikiran Reza. Kenapa di Reza? Takut ya? Gak apa-apa, di sini aman kok. Memang ini bangunan tua, tapi sering dipakai kalau desa mengadakan acara. Aman kok. Tapi maaf ya, yang penting jangan berbuat yang aneh-aneh. Saya sih percaya adik-adik dari Jakarta pasti bisa menjaga diri. Oh iya, itu ada warung kalau butuh keperluan sehari-hari, ucap Pak Nari sambil menunjuk sebuah warung yang juga tidak jauh dari situ, di seberang jalan. Mereka kemudian beristirahat melepas lelah. Rumah itu cukup luas, ada 4 kamar, tapi mereka sepakat 2 kamar saja yang dipakai. Yang paling depan untuk masing-masing 3 cewek, 6 cowok biar tidur menggunakan karpet di ruang tamu. Reza sempat memeluk ringan Ajeng sambil minta maaf ke teman-temannya atas keterlambatannya. Ajeng sempat mencubit Reza dan berbisik ringan, "Jangan macam-macam di sini." Yang dibalas dengan kerlingan mata Reza sambil tangannya membuat gerakan hormat. Tidak ada yang aneh di hari pertama. Teman-temannya berkali-kali memperingatkan untuk menjaga sikap di rumah itu, karena daerah baru yang tentu akan membuat mereka tidak nyaman kalau berbuat macam-macam. Termasuk juga harus menjaga sikap terhadap warga sekitar. Reza sangat paham, walaupun ada Ajeng,
Dia berjanji akan benar-benar menjaga sikap selama KKN. Dia tentu tidak ingin semuanya berantakan gara-gara itu. Entah kenapa, dia merasa rumah itu sebenarnya agak mengerikan. Tetapi dia ingat pesan Pak Nari bahwa semuanya akan baik-baik saja kalau mereka menjaga sikap. Toh, seperti yang sering didengarnya, sebenarnya di dunia ini kita hidup berdampingan dengan banyak makhluk hidup lain, termasuk yang tidak kasat mata. Hari demi hari berjalan sangat menyenangkan. Kampung yang asri, udara yang sejuk, pemandangan yang indah, serta warga yang sangat ramah. Rasanya kampung itu hidup dalam kedamaian dan ketenangan, jauh dibanding Jakarta yang hiruk pikuk dengan orang-orang yang individualis. Singkat cerita, rangkaian kegiatan KKN berjalan normal dan lancar. Reza merasa mereka diterima dengan sangat baik oleh masyarakat sekitar. Tak terasa, 2 hari lagi jadwal mereka pulang ke Jakarta. Rasanya berat meninggalkan kampung dan rumah itu. Teman-temannya juga dirasakannya seperti keluarga sendiri, melakukan semuanya bersama dan saling mengingatkan untuk selalu menjaga sikap. Malam itu entah kenapa udara sangat dingin. Beberapa kali terdengar suara burung hantu yang sepertinya dari kawasan hutan sekitar. Memang tidak jauh dari kampung itu ada wilayah hutan yang bersambung ke Gunung Merapi. Tempatnya sungguh asri dan indah. Reza dan teman-temannya beberapa kali berfoto-foto di sana. Suara gerimis membuat suasana semakin syahdu malam itu. Ketika Reza merasa ada seseorang yang menggoyang-goyangkan kakinya. Perlahan dia membuka mata. Ternyata terlihat jelas dalam keremangan itu Ajeng membangunkannya. Ajeng kemudian menariknya agak menjauh dari teman-temannya. "Sayang, aku takut," bisiknya. "Ada apa?" tanya Reza juga dengan berbisik agar tidak mengganggu teman-teman yang lain yang lelap tertidur karena kegiatan yang cukup melelahkan tadi siang. "Temani aku di kamar," pinta Ajeng memelas. "Loh, Rita sama Ike di mana?" tanya Reza. "Tadinya kami mau pindah semua ke kamar sebelah, cuma terlalu berdesakan kalau kami berenam. Kamu temani aku di kamar ya, asal jangan macam-macam," ucap Ajeng. Reza pun menyepakati itu. Dia membawa sebuah tikar kecil dan bantal. Mereka sepakat, Ajeng tidur di atas kasur dan Reza di lantai beralas tikar. Juga pintu dibuka agar teman-teman tidak curiga mereka macam-macam di dalam. Singkat cerita, Reza pun kembali tertidur. Tiba-tiba terdengar langkah kaki pelan di sampingnya. Dia sempat melirik angka jam di HP. Jam 01.24. Remang-remang dia menyaksikan Ajeng dengan sangat hati-hati menutup pintu kamar sambil jarinya memberi isyarat kepada Reza agar tidak bersuara. "Temani aku di atas," pinta Ajeng dengan suara sangat manja. Reza yang tidak ingin semuanya didengar oleh teman-temannya dengan perlahan menuruti permintaan Ajeng. Perlahan dia naik ke kasur dan Ajeng langsung memeluknya. "Aku kedinginan," bisik Ajeng lagi. Reza yang sempat heran dengan perilaku Ajeng dengan agak terpaksa memeluknya dari belakang. Suara gerimis perlahan berganti menjadi hujan yang cukup deras. Dinginnya malam berpadu dengan keremangan cahaya membuat Reza benar-benar terbawa suasana. Ajeng membalikkan badan, menatap Reza dalam-dalam di keremangan malam itu, dan entah siapa yang memulai. Bibir mereka berpadu. Lidah keduanya menari-nari seperti mengikuti irama suara hujan yang berpadu dengan harmoni alam. Suara kata, jangkrik dan burung malam seperti tenggelam dalam orkestra yang tiba-tiba menjadi penuh birahi itu. Ciuman Reza kemudian bergerak perlahan ke segala arah. Telinga dan leher Ajeng basah oleh lihainya lidah Reza. Ciuman itu kemudian turun ke bawah bersama jemari Reza yang menyelinap ke balik pakaian Ajeng yang terlihat sangat cantik dengan baju tidur yang serba putih. Ajeng mengimbangi gerakan Reza. Helai demi helai pakaian mereka terlepas oleh nafsu yang semakin liar. Reza dan Ajeng kemudian terlibat adegan saling bergelut, diiringi desah-desah erotis Ajeng yang sesekali ditutup oleh telapak tangan Reza. Peluh kenikmatan menjalar di sekujur tubuh mereka berdua, dan
mereka benar-benar melakukannya. Ya, mereka benar-benar melakukannya hingga kedua tubuh sepasang kekasih itu terkulai lemas saling berpelukan, masih tanpa sehelai benang pun. Reza kemudian tiba-tiba tersadar bahwa dia harus segera berpakaian. Berbisik mesra ke Ajeng agar dia juga segera berpakaian dan kembali ke posisi seperti semula. Reza dengan sangat hati-hati membuka lagi pintu kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tikar, setelah berkali-kali mengecup mesra bibir Ajeng. Berbekal rasa letih berpadu kenikmatan tiada tara, Reza pun tertidur. Reza tiba-tiba terkaget oleh dering notifikasi HP-nya. Perlahan dibukanya kedua mata dan berusaha mengumpulkan kesadaran untuk membaca SMS yang masuk. Ternyata dari Ajeng. "Sayang, kami semua sudah di balai desa, kamu nyusul ya." Reza bergegas bangun setelah menyadari angka jam yang tertulis di layar HP-nya, 09.12. Lagi dan lagi, kebiasaan susah bangun pagi tidak bisa dihilangkannya. Dengan terburu, Reza menuju ke kamar mandi. Dilihatnya ruang tamu kosong, berarti semua sudah di balai desa. Didorongnya pintu kamar mandi itu, dan ternyata ada sesosok nenek dengan gigi-gigi runcing menyeringai berdiri tepat di depannya. Hasratnya ingin segera berlari, tapi tangan sang nenek lebih cekatan menangkapnya. Tenggorokannya seperti tersumpal sesuatu sehingga dia tak mampu berteriak. Badan Reza ditarik dan dengan sangat kuat dihempaskan ke tembok kamar mandi. Kepalanya seperti terbentur dengan keras. Dalam kekalutan itu, ingatannya menuju kejadian tadi malam, ketika dia menjalin kemesraan bersama Ajeng. Dia juga tiba-tiba ingat pesan Pak Nari agar tidak macam-macam di rumah itu. Suasana tadi malam dan keadaan yang selama ini sangat aman benar-benar membuat Reza khilaf tadi malam. Tapi di titik ini, dia sadar semuanya terlambat. Sang nenek kembali mencengkeram dan kuku-kuku tajam itu mencekik lehernya. Semua gerakan Reza seperti tidak cukup untuk mencegah sang nenek menyiksanya. Cengkeraman, cekikan, dekapan mengerikan diterimanya bertubi-tubi. Suara sang nenek yang berteriak parau terdengar jelas, sepertinya tepat di telinganya. Reza terus meronta dan mengerahkan semua tenaganya. Untung, kemudian Reza tiba-tiba berhasil lepas dan lari keluar rumah sekencang-kencangnya. Dalam kondisi bercelana pendek dan hanya kaos dalam, Reza dengan terengah-engah menuju ke balai desa. Pak Nari yang kebetulan sendirian di depan balai desa segera menyambutnya. "Ada apa, Dek?" tanya Pak Nari yang hanya dijawab Reza dengan menunjuk-nunjuk ke rumah tua itu dari kejauhan dengan nafas yang sangat tersengal. Pak Nari kemudian memeluk Reza dan mengajaknya ke salah satu ruangan di bagian kiri balai desa. Reza merasa mungkin Pak Nari tidak ingin teman-teman yang lain mengetahui ini dan ikut ketakutan. Pak Nari kemudian menyodorkan segelas air putih dan bertanya apa yang telah terjadi. Reza bercerita bahwa dia mungkin telah berbuat kesalahan tadi malam, sambil setengah beralasan bahwa semuanya terjadi begitu saja, terlalu cepat dan seperti mimpi. Pak Nari kemudian menceritakan sesuatu yang justru membuat Reza semakin takut. Kata Pak Nari, rumah itu adalah rumah pertama di kampung itu. Kampung itu belum terlalu tua, dimulai di generasi kakek buyutnya. Kampung itu adalah kampung yang dibuat oleh para pengungsi akibat letusan Merapi ketika itu. Rumah itu adalah rumah Nyai Ratih, yang kata kakeknya adalah bangsawan di masa itu. Rumah itu sebenarnya tidak angker, hanya kalau ada yang berbuat macam-macam di sana, kadang nyawa taruhannya. Badan Reza gemetar karena ketakutan. Dia benar-benar menyesali apa yang telah dilakukannya tadi malam. "Maaf, Dek," kata almarhum kakek saya, "sudah ada 3 orang meninggal setelah berbuat mesum di dalam rumah itu, dan yang meninggal selalu adalah yang laki-laki." Reza kemudian tenggelam dalam tangis yang terseduh karena ketakutan yang amat sangat. Pak Nari melanjutkan ceritanya. "Tapi setelah itu nggak pernah terjadi apa-apa. Desa sering kok bikin acara di sana. Intinya kalau tidak macam-macam, akan aman-aman saja."
Tangis Reza semakin kuat walaupun Pak Nari tidak memintanya bercerita detail tentang apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Dia hanya bercerita bahwa di kamar mandi dia dihadang oleh seorang nenek yang sangat seram dan menyiksanya. Pak Nari kemudian manggut-manggut setelah meminta Reza menyebutkan beberapa ciri sang nenek sambil berkata, "Ya betul, selama ini begitu kejadiannya." Reza menundukkan kepalanya. Ketakutan benar-benar menguasainya. Tangisnya belum berhenti, sampai kemudian Pak Nari berkata, "Tapi Dek Reza, nggak usah khawatir. Ada Mbah Suroso yang mungkin bisa membantu. Ayo saya antar sekarang." Reza mulai sedikit tenang sambil berusaha menghibur diri bahwa ini semua bisa diatasi, atau lebih tepatnya ditangkal oleh Mbah Suroso yang baru saja diceritakan Pak Nari. Pak Nari kemudian menyarankan Reza untuk berpisah dari rombongan dan jangan dulu kembali ke rumah itu. Pak Nari kemudian pamit pulang sebentar untuk mengambil baju yang akan dipinjamkan ke Reza. Reza hanya termenung dalam ketakutan. Berkali-kali dia memukuli kepalanya sambil mengutuk diri karena terlalu bodoh tadi malam. Untungnya, tak lama kemudian Pak Nari datang lagi membawa kemeja dan celana panjang yang segera dipakai Reza. Pak Nari kemudian segera mengajak Reza dan memboncengnya menuju rumah Mbah Suroso. Reza memperkirakan jarak rumah Mbah Suroso dari balai desa hanya sekitar 1 kilometer karena tidak terlalu lama perjalanan yang ditempuh. Pak Nari terlihat mengetuk pintu rumah yang katanya adalah rumah Mbah Suroso dan kemudian segera masuk, meninggalkan Reza duduk di atas sepeda motor. Entah apa yang dibicarakan di dalam. Sekitar 5 menit kemudian, Pak Nari melambaikan tangan ke Reza dan mempersilahkannya segera masuk. Pak Nari lalu pamit kembali ke balai desa dan meninggalkan Reza bersama Mbah Suroso. Ternyata rumah Mbah Suroso sangat dekat dengan rumah tua yang ditempati Reza dan teman-temannya. Terlihat jelas bangunan tua itu dari sana. Hanya saja untuk melewati jalan sepeda motor memang agak jauh berputar. Dengan penuh wibawa, Mbah Suroso menatap Reza dengan tajam, menjabat tangannya dan mengatakan, "Sayalah Mbah Suroso." Sambil kemudian tersenyum tipis yang cukup membantu Reza mengurangi rasa tegang dan takutnya. "Gini Dek, Pak Kades sudah cerita semuanya tadi. Ini sebenarnya agak berat karena kejadian seperti ini sudah beberapa kali di rumah itu. Mungkin Pak Kades juga sudah cerita ke sampean," ucap Mbah Suroso. Reza yang belum benar-benar hilang rasa takutnya hanya mengangguk sopan dan menjawab, "Iya Mbah, saya khilaf." Mbah Suroso kemudian bercerita bahwa karena ini suasana sangat genting, dia dan Pak Kades sepakat untuk meminta semua rombongan KKN segera mengemasi pakaian dan perlengkapan dan teman-temannya yang lain bermalam di balai desa nanti malam. Lalu, ini yang membuat rasa takut Reza kembali menguat. Setelah menarik nafas cukup panjang, Mbah Suroso berkata, "Hanya ada satu cara, sampean harus tidur di rumah itu nanti malam." Maaf Mbah." Suara Reza sangat tergagap yang segera dipotong oleh Mbah Suroso yang sepertinya paham apa yang dirasakannya. "Sampean gak usah takut, saya akan menemani sampean." Kata-kata Mbah Suroso itu sedikit banyak mengurangi rasa takut Reza. "Dan sampean pegang ini." Mbah Suroso mengulurkan sesuatu seperti sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih dan meminta Reza untuk menaruhnya di saku celana sebelah kiri. "Terus saya harus gimana Mbah?" tanya Reza yang masih dengan wajah sangat pucat. "Sampean di sini sampai maghrib bersama saya. Nanti sampean ke rumah itu duluan." "Saya takut Mbah," ucap Reza jujur. "Gak usah takut, memang harus begitu. Gak lama kok. Paling lama 1 menit saya menyusul di belakang sampean. Sampean nunggu aja di depan rumah," jelas Mbah Suroso sambil tersenyum. Reza agak terhibur dengan keterangan itu. Mbah Suroso kemudian menceritakan tentang orang-orang yang kebetulan meninggal setelah melakukan tindakan yang macam-macam di rumah itu. Tapi, menurut Mbah Suroso, dia sudah berhasil berkomunikasi dengan arwah Nyai Ratih dan membuat kesepakatan kalau ada lagi yang berbuat salah di situ, Nyai Ratih akan memaafkan asal mengikuti syarat dan ritual, seperti yang dijelaskan tadi.
Untuk yang lain-lain itu urusan saya. Yang penting nanti sampean berangkat duluan. Saya nyusul di belakang dan sampean tidur di kamar yang tadi malam, tutup Mbah Suroso sambil kemudian menyarankan Reza tidur di sebuah kursi kayu panjang di ruang tamunya. Mbah Suroso meminta maaf karena rumahnya terlalu sederhana dan hanya bisa menyediakan kursi kayu itu. Tapi bagi Reza semuanya sudah jauh lebih dari cukup dan berkali-kali dia mengucapkan terima kasih. Mbah Suroso juga meminta Reza mematikan HP-nya karena itu bagian dari syarat yang diminta Nyai Ratih. Besok kalau sudah mau pulang ke Jakarta boleh dihidupkan lagi. Reza mengangguk dan siap mengikuti apapun arahan dari Mbah Suroso. Waktu berjalan merambat terlalu pelan sampai akhirnya waktu menjelang maghrib pun tiba. Setelah mandi, Reza disuruh untuk berjalan lebih dulu ke rumah itu. Mbah Suroso menangkap keraguan Reza, tapi berkali-kali mengatakan agar tidak perlu takut dan Mbah Suroso akan segera menyusulnya. Sebenarnya saya nggak ikut itu cukup sebagai syarat, tapi karena saya lihat Dik Reza ketakutan, saya akan nyusul. Tenang saja, paling lama 1 menit, dan Dik Reza cukup menunggu saya di depan rumah. Dengan gontai, Reza melangkahkan kakinya setelah berkali-kali minta doa dari Mbah Suroso. Berkali-kali pula dia menoleh ke belakang, tapi Mbah Suroso selalu memberinya isyarat untuk terus berjalan. Dan sampailah Reza di depan rumah itu. Suasana sore itu sangat sunyi. Gerimis yang perlahan mulai turun menambah kesunyian itu. Reza berhenti di bawah pohon mangga di depan rumah itu, yang disebut rumahnya Nyai Ratih. Dan benar saja, Reza kemudian merasa agak lega karena Mbah Suroso datang tak lama setelah itu. Mbah Suroso kemudian mengajak Reza masuk. Rumah itu terlihat benar-benar kosong. Reza teringat ucapan Mbah Suroso bahwa dia sepakat dengan Pak Kades bahwa rombongan KKN dipindahkan ke balai desa malam itu, sebelum besok bertolak pulang ke Jakarta. Reza mematuhi semua perintah Mbah Suroso. Berkali-kali dia memastikan bahwa HP-nya dalam kondisi mati. Mbah Suroso kemudian meminta Reza untuk masuk ke kamar. Sampean masuk, jangan keluar kamar sebelum pagi. Ini syarat yang harus dipenuhi. Tenang saja, saya akan menemani, tapi saya tidur di ruang tamu. Reza sebenarnya sangat ragu masuk ke dalam kamar, tapi Mbah Suroso berkali-kali meyakinkannya lagi bahwa dia akan selalu ada di ruang tamu, bahkan akan tidur juga di sana. Tapi Dik Reza jangan kaget ya, saya ngorok kalau tidur, kata Mbah Suroso. Reza tentu tidak mempermasalahkan hal itu. Justru itu akan membantunya karena dengan mendengar suara Mbah Suroso mendengkur, akan meyakinkan dirinya bahwa Mbah Suroso benar-benar menemaninya. Setelah cukup lama meminta nasihat dan penguatan dari Mbah Suroso, Reza mengerahkan semua keberaniannya untuk masuk ke dalam kamar. Toh, ini adalah syarat dari Nyai Ratih yang harus dipenuhinya. Di dalam kamar, ingatan Reza berlari liar. Tentang apa yang dilakukannya dengan Ajeng tadi malam, tentang cerita-cerita menakutkan dari Pak Nari dan Mbah Suroso, juga tentang teman-temannya yang malam ini harus menginap di balai desa karena kesalahannya. Dia benar-benar menyesal. Tapi semuanya terlanjur terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Untungnya, tak lama kemudian suara dengkuran Mbah Suroso terdengar jelas. Ini benar-benar sangat membantunya. Malam berjalan semakin larut dan Reza belum berhasil memejamkan matanya. Entah kenapa, dia merasa Mbah Suroso benar-benar sakti. Sama sekali tidak ada gangguan. Perutnya sempat sakit dan ingin ke kamar mandi. Tapi itu masih bisa ditahannya. Apalagi dia teringat instruksi dari Mbah Suroso bahwa dia tidak boleh keluar kamar sebelum pagi. Dengkuran Mbah Suroso semakin terdengar dan itu membuat Reza semakin merasa tenang. Dinginnya malam itu dan rasa letihnya seharian akhirnya mengantarnya ke alam tidur. Tiba-tiba ada suara sesuatu yang jatuh dan itu membangunkan Reza. Sepertinya suara mangga jatuh dan Reza tersadar bahwa pagi telah tiba, bahkan sudah agak siang. Lagi-lagi dia mengutuki dirinya yang selalu susah bangun pagi. Dia memberanikan diri keluar kamar.
Dilihatnya ruang tamu sudah kosong. Mbah Suroso juga sudah tidak ada di sana. Dia kemudian teringat bahwa kemarin Mbah Suroso sempat menceritakan kehidupan kesehariannya. Pagi-pagi buta dia selalu ke sawah hingga menjelang sore. Entah kenapa, Reza menjadi agak tenang pagi itu. Mungkin karena sinar matahari yang cukup cerah dan terdengar beberapa orang melintas di depan rumah itu. Reza ingin bergegas ke kamar mandi karena menahan sakit perut sejak tadi malam. Tapi dia tiba-tiba teringat peristiwa menakutkan kemarin dan memutuskan untuk mandi di rumah Mbah Suroso. Dia bergegas melangkahkan kakinya menuju rumah Mbah Suroso yang ternyata sangat dekat. Kemarin jarak itu mungkin sulit diukurnya karena rasa takut. Rumah itu tertutup, mungkin Mbah Suroso sedang berada di sawah dan dia memutuskan untuk duduk di depan kursi kayu kecil. Sempat duduk sendiri menahan sakit perut beberapa lama, muncullah Mbah Suroso dengan membawa sebuah cangkul. Dengan tersenyum, dia menyambut kedatangan Reza. "Oh, Dik Reza, sudah bangun ya?" tanya Mbah Suroso ramah. "Maaf Mbah, saya kesiangan. Maklum tadi malam saya sebenarnya takut dan mungkin hampir pagi baru bisa tertidur," jawab Reza sopan. "Gimana, aman kan? Gak ada gangguan? Tenang aja, semua sudah saya atasi kok." "Iya Mbah, saya nggak tahu gimana caranya berterima kasih ke Mbah Suroso." "Udah, nggak usah repot-repot. Saya cuma minta Dik Reza janji, boleh ya?" tanya Mbah Suroso yang membuat Reza penasaran. "Iya Mbah, saya siap," jawab Reza. "Sampean janji, nggak usah bawa apa-apa. Tapi suatu saat akan datang lagi ke sini biar persaudaraan kita nggak putus." Alangkah mulianya hati Mbah Suroso, pikir Reza dalam hati. Dia yang sudah berbuat kesalahan dan membuat kacau acara KKN serta merepotkan beliau dan Pak Nari, diminta berjanji akan datang lagi demi sebuah persaudaraan. "Saya janji Mbah, saya siap dikutuk kalau mengingkari janji. Paling lama sebulan setelah sampai di Jakarta, saya akan berusaha entah gimana caranya mengunjungi Mbah Suroso. Nanti saya bawakan oleh-oleh dari Jakarta," ucap Reza dengan sangat yakin. Rasanya bantuan Mbah Suroso terlalu besar dan janji itu terasa terlalu ringan. Bahkan tanpa janji pun dia yakin suatu saat akan mengunjungi Mbah Suroso karena telah membantunya dalam suasana segenting itu. "Oh iya, yang saya kasih kemarin tetap disimpan ya, anggap aja kenang-kenangan dari Mbah," ucap Mbah Suroso. Suaranya terdengar sangat berwibawa kali ini. Tangan Reza spontan meraba saku celananya untuk memastikan bungkusan kecil ada di sana. "Siap Mbah, ini masih ada kok dan akan selalu saya simpan." "Oh iya Dek, maaf, saya mau ke sawah lagi, tadi pupuk saya ketinggalan." Dek Reza ternyata jauh lebih pemberani dari yang saya bayangkan, ucap Mbah Suroso lagi. "Maaf Mbah, maksudnya pemberani gimana?" tanya Reza penuh kebingungan. "Saya minta maaf Dek Reza, kemarin tiba-tiba ada tamu sampai tengah malam dan saya batal menemani Dek Reza." Reza terperanjat dan terbayang kembali suara dengkuran tadi malam. "Yang tadi malam?" tanya Reza dalam hati. Reza tiba-tiba merasa pusing dan dia pun pingsan. Hembusan kipas angin yang cukup keras menyadarkan Reza. Perlahan dia membuka kedua matanya. Terlihat Mama, Papa, dan Ajeng ada di sana. Ditetapnya wajah sang Mama. "Saya ada di mana, Ma?" "Kamu di rumah sakit, Nak. Kamu baru sadar," jawab sang Mama. "Iya, Ma. Saya ingat tadi saya pingsan. Saya harus pulang terlambat dan gak bisa bergabung dengan teman-teman KKN. Ini saya dikasih kenang-kenangan dari Mbah Suroso," ucap Reza sambil kemudian merogoh saku celananya sambil menunjukkan bingkisan kecil itu ke mamanya. "Kamu bukan pingsan tadi, Nak. Kamu sudah seminggu gak sadar karena kecelakaan di depan halte. Syukurlah kamu sadar dan masih ingat kami semua," ucap sang Mama dengan mata yang terlihat berbinar melihat Reza sadar. Ajeng terlihat tersenyum manis di belakang sang Mama. "Ajeng dari kapan di sini, Ma? Kan dia pulang duluan dari Jogja," tanya Reza sambil bergantian menatap Ajeng dan mamanya. "Kamu gak ke Jogja, Reza, kan KKN dibatalkan karena gempa."
Reza terperanjat dan hampir jatuh ketika berusaha bangkit dari posisi berbaringnya. Angannya menyapu liar semua ingatan tentang masa-masa KKN. Tiba-tiba dia merasa pusing, angannya menerawang liar, dan dia gagal menyimpulkan apa yang sebenarnya telah terjadi di Jogja. Tamat. Sebagai makhluk hidup, kita hidup berdampingan dengan banyak makhluk lain di alam ini. Semoga cerita ini cukup menarik untuk menemani sahabat-sahabat viewer semua. Kami dari tim Titah Misteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.